Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen, bersama saya Anggun Oktarini. Saat ini, tim Kelas Parlemen sudah berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Dan saya sudah berada di depan patung monumen Trikora, 3 Komando Rakyat, di mana monumen ini untuk mengenang para pahlawan yang ada di sini. Dan pemirsa, tentu pemirsa penasaran kan akan seperti apa sih keseruan yang ditawarkan oleh anggota DPR RI dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI? Saksikan terus Kelas Parlemen. Pada episode kali ini, tim Kelas Parlemen berada di daerah Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Morotai. Nah, pemirsa, ternyata pendidikan di Maluku Utara cukup memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya tata kelola pendidikan yang kurang membangun bagi penciptaan lingkungan didik yang kondusif. Seperti kelembagaan pengelolaan pendidikan, sumber daya manusia, dan pendanaan pendidikan yang belum menunjukkan kebijakan yang pro terhadap kualitas pendidikan di Maluku Utara. Dari 34 provinsi, Maluku berada di posisi ke-31 berdasarkan data statistik Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Jika kita tarik mundur pada masa Perang Dunia Kedua, wilayah Provinsi Maluku Utara, khususnya Pulau Morotai, mempunyai sejarah tersendiri. Banyak sekali peninggalan sisa Perang Dunia Kedua yang dimana bisa menjadi bahan untuk mempelajari sejarah yang ada. Jika dilihat dari segi histori tersebut, seharusnya membuat Provinsi Maluku Utara, khususnya Pulau Morotai, aktif dan peduli dalam kemajuan kualitas pendidikan. Guna memperkuat pertahanan Indonesia dari segi kecerdasan manusianya sebagai penghuni pulau terluar paling utara Indonesia. Dengan cerdasnya anak bangsa suatu bangsa, mampu membawa kemajuan bagi bangsa itu sendiri. Kini tim Kelas Parlemen telah berjanjian dengan salah satu anggota terpilih, yaitu Ibu Irin Yusiana Roba Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Komisi 10 DPR RI, yang sedang melakukan tinjauan langsung terkait pendidikan yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya Pulau Morotai, dan sekaligus mengawal langsung realisasi program Indonesia Pintar di pulau tersebut. Kita sudah tiba di SMA Negeri 1 Pulau Morotai dan kita juga sudah berjanjian dengan salah satu anggota, yaitu Ibu Irin Yusiana Roba Putri, di mana dia merupakan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Komisi 10. Nah, pemirsa pasti penasaran kan akan ada keseruan apa sih di segmen kali ini? Saksikan terus ya hingga akhir acara nanti. Nah, pemirsa, ternyata Ibu Irin sudah tiba lebih dulu dan sedang berbincang dengan kepala sekolah. Tanpa menunggu lama, langsung saja saya hampiri Ibu Irin dan kepala sekolah untuk meminta izin mengikuti kegiatan Ibu Irin di sekolah tersebut, melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi DPR RI, serta mengawal langsung program Indonesia Pintar. Boleh kita mulai sekarang? Boleh. Boleh ya? Oke. Jadi diterima nih ya? Ya, diterima Mbak, jadi jangan khawatir. bisa. Kita lanjut boleh Pak? Kayaknya sudah banyak orang tua yang nunggu ya? Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya. Ayo Pak.
Irin menyampaikan terkait program Indonesia Pintar kepada masyarakat, khususnya orang tua didik, saya pun berkeliling sekolah dan berbincang-bincang dengan siswa-siswi di sana. Tak lama kemudian, tanpa dari kejauhan, Ibu Irin menghampiri kami yang tengah asik berkumpul dengan siswa-siswi di sekolah tersebut. Kita ngeriung aja ya Bu ya? Boleh, boleh. Sama teman-teman di sini. Sebelum memulai proses sosialisasi tugas pokok dan fungsi DPR RI, Ibu Irin memberikan informasi terkait akan dibangunnya Pulau Morotai sebagai Bali baru. Dan ia pun mengajak siswa-siswinya untuk membuat tagline wisata Pulau Morotai. Jadi kalau di sini Pulau Morotai itu adalah yang salah satu menjadi destinasi unggulan Kementerian Pariwisata hari ini untuk menjadi Bali baru. Nah, Kementerian Pariwisata itu punya yel-yel itu kalau dibilang pesona Indonesia, jawabnya wonderful ya. Tapi kita harus bikin sendiri karena kita sebagai anak-anak Pulau Morotai yang harus kita promosikan adalah keindahan Morotai. Kalau umpamanya saya bilang pesona Morotai, teman-teman jawab dengan hati begini, itu dijawabnya Jang Foloi. Pesona Morotai. Yang terakhir pesona Morotai, Jang Foloi, deng tepuk tangan yang meriah, begitu bisa? Boleh ya? Oke, kita ulang ya. Pesona Morotai. Oke, terima kasih adik-adik, teman-teman. Saya bilang kalau adik-adik nanti berarti kita so tua. Jadi kita panggil teman-teman saja ya, supaya kita kesannya saya lebih muda, ya kan? Jadi saya mau tanya di sini, ada yang kenal anggota DPR-nya? Ada yang kenal, Tarada? Jadi saya kenalan dulu kalau begitu ya. Saya boleh kenalan dulu kalau begitu. Jadi kita penama, nanti kalau papa mamanya tanya, tadi di sekolahan ada bikin apa, nanti teman-teman bisa kasih penjelasan. Jadi saya punya nama adalah Irine Yusiana Roba Putri. Saya adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara. Orang sini bilang DPR pusat, ya, DPR pusat gitu. Jadi saya adalah yang mewakili teman-teman masyarakat Morotai, masyarakat Maluku Utara itu di pusat sana, di Jakarta sana. Jadi apa yang menjadi aspirasi teman-teman, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman yang berkaitan dengan pemerintahan pusat itu kita yang kawal. So mengerti sampai di sini? Jadi DPR itu ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah budgeting atau anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Nah, di fungsi legislatif itu adalah bahasa paling gampang. Ketika seorang anggota DPR sedang menjalankan fungsi legislatifnya, berarti anggota DPR itu bikin undang-undang. Itu kalau yang DPR RI. Nah, kalau yang DPR Kabupaten dan DPR Provinsi itu artinya membuat peraturan daerah. Nah, undang-undang ini dibuat bersama dengan pemerintah atau yang tadi disebut dengan eksekutif. Jadi DPR itu legislatif bersama dengan eksekutif membuat undang-undang bersama. Nah, kalau di sini berarti DPRD-nya itu bekerja sama dengan bupati, dengan kabupaten kota. Kalau umpamanya yang di level Kabupaten Morotai ya, jadi kita bikin legislatif. Lalu juga fungsi yang kedua adalah anggaran. Nah, anggaran ini kita punya anggaran DP Doi banyak sekali. Nah, lalu ini DP Doi yang banyak sekali itu dimasukkan ke dalam pos-pos tertentu. Yaitu kalau umpamanya saya di Komisi 10 yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita memastikan bahwa APBN itu harus 20%-nya itu masuk di anggaran pendidikan. Nah, jadi adik-adik, teman-teman, kalau teman-teman ini lihat DP sekolah ini, bangunan so bagus-bagus ini, itu salah satunya dari uang APBN yang 20% itu.
Jadi ada ruang kelas, ada ruang lab, ada bikin lapangan, DP pagar so keliling, so bagus begitu. Itu salah satunya adalah dari anggaran tersebut. Nah itu pembahasannya bahwa ini pendidikan 20%, lalu nanti pemuda dan olahraga berapa persen, lalu ada badan ekonomi kreatif berapa persen, itu pembagian seperti itu, persetujuan terhadap program itu juga dilakukan oleh DPR. Nah fungsi yang ketiga dari DPR adalah fungsi pengawasan. Nah fungsi pengawasan itu seperti apa? Nah fungsi pengawasan itu biasanya dilakukan oleh para anggota dewan ketika sedang masa reses. Nah masa reses ini sekarang ini, saya sedang masa reses. Jadi masa reses itu dalam setahun ada 5 kali. Jadi setiap anggota dewan itu wajib hukumnya kembali ke daerah konstituennya atau ke daerah pemilihannya. Jadi kalau saya yang tadi nama saya Irina Yusiana, saya anggota DPR RI dari Dapil Maluku Utara, ketika masa reses saya harus kembali ke Maluku Utara. Berkeliling ke 10 kabupaten kota. Nah hari ini ada di Morotai bersama teman-teman sekalian. Ngapain? Pertanyaan selanjutnya kan ngapain? Ada bikin apa? Ya kan ke Morotai, yaitu melakukan pengawasan. Jadi tadi yang 20% APBN itu salah satunya program yang dilakukan adalah program Indonesia Pintar. Nah dalam program Indonesia Pintar itu saya pastikan apakah program Indonesia Pintar itu juga sampai ke teman-teman. Apakah program Indonesia Pintar itu sampai ke SMK 1 dan SMK 2 Morotai, apakah sampai? Nah hari ini orang tua dikumpulkan lalu dibagikan, itu adalah fungsi pengawasan. Oh betul memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya program Indonesia Pintar yang capaiannya harus di angka sekian dan ini juga telah sampai di Morotai. Nah itu adalah salah satu fungsi pengawasan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, di sini saya mau bertanya terkait DPR, yaitu DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini saya masih bingung terkait dengan anggaran, terkait dengan fungsi anggaran. Ya. Fungsi anggaran. Baik, di daerah kita ini termasuk Morotai, yaitu ada dua anggaran, yaitu APBD dan APBN. Ya. Saya masih bingung terkait dengan APBD. APBD-nya seperti apa dengan kegunaannya gitu. Baik, ya. Itu saja yang saya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin dengan proses APBD itu bisa terbentuk juga bisa dijelaskan Bu, Ya. Bagaimana bisa mencapai pemerintah dan bagaimana proses realisasi yang ada di lapangan yang bisa dijelaskan. Oke, ya. Jadi ini kita perlu sekali lagi applause karena teman kita memiliki pertanyaan yang cukup kritis. Tadi ditanyakan apa itu bedanya APBN dan APBD. Jadi kalau APBD itu yang menjadi pembeda dengan APBN adalah sumbernya. Ya, jadi kalau namanya APBD itu sumbernya dari PAD atau pendapatan asli daerah. Jadi kalau teman-teman itu umpamanya belanja ke Daruba, ya, makan di restoran di Daruba, atau ini seperti kakak-kakak dari TV Parlemen itu ada menginap di hotel, itu ada pajaknya. Nah pajak dari restoran, dari hotel itu yang menjadi PAD. Nah PAD itu nanti dikelola sehingga menjadi APBD. Nah APBD yang dimaksud adalah APBD-nya itu diputuskan dan diprogramkan atau disepakati bersama DPR tingkat kabupaten berserta dengan bupatinya. Nah itu menjadi program-program yang dibiayai oleh APBD. Contohnya apa? Bisa jadi jembatan, bisa jadi jalan, ya, bisa juga mungkin pembangunan sekolah atau juga bisa menjadi tunjangan dari untuk para guru kita. Nah itu. Jadi memang setiap kali permasalahan, setiap kali problematika kita harus melihat. Seperti contohnya jalan. Jalan di sepanjang Morotai dari Bere-Bere sampai dengan Daruba itu akan terbagi menjadi 3 jalan, yaitu jalannya kabupaten, jalannya provinsi, dan jalannya pusat atau jalan negara. Nah, ketika jalan kabupaten itu dibiayai oleh APBD, ya kan?
ketika jalan provinsi ya dibayari oleh APBD provinsi. Dan ketika itu jalan negara, maka akan ada pembiayaan dari APBN. Apa yang menjadi perbedaan antara jalan kabupaten, provinsi dan juga jalan negara? Itu dilihat dari besarannya dan dilihat dari strategisnya. Kalau di situ ada pabrik umpamanya, atau ada cold storage yang besar, atau ada usaha yang multinasional, nah itu akan bisa dipastikan itu adalah merupakan jalan negara. Karena negara memiliki kepentingan terhadap keberadaan jalan tersebut karena bisnisnya sudah besar. Tetapi kalau jalan itu mungkin hanya menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, maka disebut itu jalan daerah dan dibiayai oleh APBD. Saya harap penjelasannya cukup jelas ya. Oke. Atau ada lagi pertanyaan atau Sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi menjelang siang. Pertanyaan saya adalah mengapa harus dibuat Bali baru dan ini apakah program pusat atau program daerah? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Bagus, pertanyaannya langsung berkembang ke pemajuan daerahnya, Bu. Boleh langsung dijelaskan? Ini pertanyaan yang saya pikir level anggota DPR pusat. Jadi bukan lagi pertanyaan level anak SMA, tetapi pertanyaan DPR pusat. Karena pertanyaan itu pula yang saya pernah tanyakan kepada Bapak Menteri. Kenapa harus ada Bali baru? Dan jawabannya adalah karena Indonesia itu sangat besar, Indonesia itu sangat luas, Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau. Dan hari ini konsentrasi pariwisata kita hanya masih di beberapa titik saja. Jadi salah satunya yang menjadi prioritas adalah Bali. Sehingga istilah Bali baru itu adalah penunjukan daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata tidak kalah dengan Pulau Bali, tetapi secara infrastruktur dan SDM perlu dibangun. Nah, Morotai itu adalah salah satunya. Lalu salah duanya ada Komodo, ada juga Danau Toba yang juga menjadi salah satu Bali baru. Nah, kita lihat ini sebagai kesempatan atau opportunity yang didapatkan oleh Kabupaten Kepulauan Morotai. Karena dengan adanya program, tadi ditanya juga programnya siapa, ini adalah program pusat. Jadi Bapak Presiden dengan Kementerian Pariwisata dan juga disetujui oleh DPR sehingga memiliki program ini. Ya, 10 destinasi unggulan atau Bali baru. Jadi Bali baru itu sebagai tagline atau sebagai judul. Dengan Morotai ditunjuk sebagai salah satu Bali baru, otomatis Morotai mendapatkan prioritas program pembangunan infrastruktur, destinasi untuk menciptakan Morotai sebagai destinasi baru yang bisa nantinya bukan menyaingi tetapi paling tidak menjadikan Maluku Utara, Morotai khususnya destinasi tujuan wisata. Jadi hari ini kita berada di SMK 1 Morotai, Kabupaten Kepulauan Morotai. Saya tadi memberikan program Indonesia Pintar, juga melakukan parlemen mengajar. Nah, ini memang sebuah aktivitas yang menurut saya sangat penting dan berdampak sangat bagus bagi generasi muda. Karena memang ada pepatah mengatakan buta paling bahaya itu adalah buta politik. Dan dengan adanya parlemen mengajar ini, di mana seorang anggota DPR bisa mensosialisasikan dirinya sekaligus juga bisa memberikan pengertian kepada anak-anak kita ataupun siswa-siswi yang berada di SMA yang nantinya ke depan mereka memiliki hak pilih atau menjadi jiwa pilih, itu sangat penting sekali karena sebagian besar dari waktu ke waktu kami berkeliling ke sekolah-sekolah, mereka masih sangat nol pengalaman dan juga pengetahuan mengenai apa itu yang menjadi fungsi DPR dan sebagaimana mereka seharusnya itu memilih seorang wakilnya. Karena selama ini yang mereka hadapi di lapangan adalah politik praktis, yaitu bagaimana money politik dan segala macamnya. Nah, dengan adanya parlemen mengajar ini, harapan kami ke depannya bahwa generasi muda semakin melek politik,
generasi muda semakin mengetahui betapa pentingnya suara mereka dan betapa pentingnya suara mereka untuk menentukan masa depan mereka. Jadi mulai sekarang mereka bisa menentukan pilihan berdasarkan latar belakang seorang calon dan juga berdasarkan apa-apa saja yang menjadi kebijakan yang akan dibuat, seberapa jauh keterpihakan terhadap. Nah, sesi tanya jawab ini mengakhiri juga sesi sosialisasi hari ini. Ya, kami sangat berterima kasih sebagai pimpinan di sekolah ini, mengingat program ini pendidikan politiknya sangat penting. Tidak semua anggota DPR yang melakukan, namun kedatangan Ibu Rine dari anggota Komisi 10 DPR RI, kami berterima kasih banyak. Mudah-mudahan tindak lanjuti kegiatan ini pada tahun-tahun yang akan datang bisa dilaksanakan lagi. Zona Morotai, generasi muda Morotai, Pulau Morotai adalah satu dari sekian banyak pulau di Indonesia yang sangat indah. Tidak hanya indah dan kaya akan hasil lautnya saja, melainkan juga kaya akan sejarahnya. Yang tentu saja bisa diwariskan turun-temurun dan menjadi magnet pengundang wisatawan lokal maupun asing. Memang untuk mencapai Pulau Morotai membutuhkan transit 1 kali di Ternate jika menggunakan perjalanan udara. Namun, hal tersebut akan terbayarkan begitu melihat indahnya laut di pulau tersebut. Sebagian besar, masyarakat Pulau Morotai bekerja sebagai nelayan. Mereka menggunakan sumber daya terbesar mereka yaitu laut untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Namun, sangat disayangkan, dengan kekayaan laut yang berlimpah ruah, tetap tidak menjadi penyelamat bagi majunya pendidikan di daerah tersebut. Karena masih banyaknya orang tua yang memilih memberhentikan sekolah anaknya dan memilih mereka untuk bekerja membantu menghidupi keluarganya, yang akhirnya membuat banyak anak putus sekolah. Berangkat dari hal tersebut, membuat Ibu Irin tergerak ingin menyentuh langsung masyarakat, memotivasi mereka untuk terus mendukung putra-putrinya mengenyam pendidikan, agar kelak mampu membawa perubahan lebih baik untuk keluarga dan lingkungannya. Cara yang dilakukan beliau adalah dengan memberikan bentuk bantuan langsung uang pembinaan pendidikan pada yang berprestasi namun memiliki keterbatasan dalam ekonomi. Kiki Nurmela bicara. Yang akrab dipanggil Kiki ini merupakan bocah cantik yang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Namun akan sayang jika cita-cita dan angan-angan harus kandas di tengah jalan karena sulitnya memperoleh biaya pendidikan. Dan hal tersebutlah yang membuat Ibu Irin memilih anak tersebut menjadi salah satu penerima bantuan langsung dari Ibu Irin. Dan harapan beliau, hal ini mampu semakin memotivasi Kiki dan orang tua Kiki untuk terus mengenyam pendidikan. Nah, sebelum menyampaikan maksud dan tujuan Ibu Irin, saya mungkin mau menyampaikan dulu bahwa kami dari Tim Plas Permen ingin mengikuti kegiatan Ibu Irin. Salah satunya ingin menyentuh konstituennya langsung ya Bu ya, bagaimana sih keadaan pendidikan di khususnya di Pulau Morotai ini. Dan kebetulan adik siapa namanya Iki. Iya. Kita panggil Dokter Iki karena cita-citanya jadi dokter, ya. Nah, sebelum itu aku mau nanya nih, kenapa sih kamu yang jadi dokter? Soalnya kalau dokter itu bisa membantu. Mantep, luar biasa. Terus kalau dari Ibu sendiri, sebenarnya harapan untuk putri ibunya nih yang punya cita-cita sebagai dokter apa gitu. Dan mungkin punya doa-doa khusus yang diharapkan dari putrinya, bisa diceritakan Bu? Ceritain aja. Biasa kan orang yang mampu. Kalau anaknya cita-cita dari begitu, apa saja yang anak mau? Didukung ya Bu ya. Ya. Oke, terus lanjut. Jadi selama ini hambatannya apa Bu untuk mendorong anak-anaknya mencapai cita-cita? Padanya aja.
Iya. Yang penting tetap semangat ya Bu ya. Iya. Pernah nggak sih ada momen yang membanggakan dari ini di antara yang pernah Ibu rasakan, sangat merasa bangga banget gitu dari anaknya? Juara kelas ya? Ceritain Bu, bagaimana perasaan bangganya waktu itu ketika Putria menjadi juara kelas? Semangat lah. Semangat. Ya udah Bu, kita langsung aja nih menyampaikan apa yang dimaksud oleh Ibu. Kiranya mungkin nanti kita bisa melanjutkan kegiatan untuk berkunjung kembali ke tempat yang lain. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa pendidikan itu adalah harapan kita bersama Pak. Jadi Iki punya semangat ini untuk menjadi dokter. Dan insya Allah kita doakan bersama Pak dan Bu, dan kita tahu bahwa hari ini permasalahan kegiatan belajar mengajar yang juga dialami oleh Ibu dan sebagian besar masyarakat Maluku Utara, kita so tahu DP akar permasalahan itu ada di mana. Jadi Bu, ini ada bantuan sedikit untuk Iki supaya Iki bisa beli seragam, beli buku karena tadi hobinya membaca. Jadi beli buku yang banyak supaya semakin semangat ya Iki ya dalam belajar, mendapatkan inspirasi, karena kata orang kan buku adalah jendela dunia Bu. Jadi semakin banyak membaca buku, semakin banyak terinspirasi ya. Tadi kalau tadi belum bisa menjawab mau jadi dokter apa, habis ini mungkin Iki jadi tahu mau jadi dokter anak atau dokter kandungan atau dokter yang lain ya Iki ya. Jadi mohon diterima, jangan dilihat nilainya, tetapi ini adalah tali silaturahmi kita Bu, saling membantu sebagai saudara. Seperti itu ya Bu, mohon diterima Bapak Ibu. Ini dari saya pribadi, terima kasih. Iya Pak. Iki rajin belajar ya. Terus dari sini harapan ke depan Ibu dengan adanya kegiatan kita yang selalu maksudnya Ibu datang ke dapil, ada nggak sih harapan-harapan khusus untuk masyarakat yang ada di sini gitu? Ya. Jadi saya secara pribadi sebagai wakil dari masyarakat Maluku Utara, khususnya Kabupaten Kepulauan Morotai ini Mbak, tentu saya menginginkan bahwa apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi tanggungan mereka itu bisa kita berikan jawabannya. Karena pada prinsipnya anggota DPR, wakil rakyat ini adalah perpanjangan tangan, perpanjangan suara, dan kita cari tahu alurnya, akar permasalahannya di mana, dan bisa membawa kebaikan bagi masyarakat di sini. Jadi dengan adanya acara-acara seperti ini, kita reses, kita kerja, kita menyerap aspirasi, kita menghimpun pendapat masyarakat, kita tahu bahwa apa yang bisa kita lakukan, kita sinergikan bersama masyarakat. Saya pulang ke Jakarta, kita lanjutkan perjuangan, nanti pulang reses lagi membawa program dan hasil itu. Ya. Dan kami ingin Ibu menyampaikan pesan-pesan untuk putra-putri Indonesia untuk terus semangat untuk belajar dan meraih cita-citanya melalui jalur pendidikan. Boleh disampaikan? Ya, jadi Soekarno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit supaya kalau jatuh di antara bintang-bintang. Dan dari situ kita lihat bahwa Presiden Republik kita pertama, pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, sangat yakin bahwa dengan kita bercita-cita, dengan kita mengenyam pendidikan, kita akan memperoleh hari depan yang lebih baik. Seperti juga perkataan Nelson Mandela bahwa senjata yang paling ampuh dalam memberantas kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dan saya harapkan bahwa kita tiada putus, walaupun hambatan itu selalu ada, rintangan itu selalu nyata, tetapi yang penting semangat kita tidak boleh mati. Terus berjalan, terus berusaha, pendidikan harus kita kenyam, harus kita genggam setinggi-tingginya supaya kita semakin bermanfaat untuk negara dan bangsa. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Mbak Anggun. Mengikuti kegiatannya, dan terima kasih Bapak Ibu sudah mau dikunjungi oleh Ibu Irin dan kami. Dan pemirsa, dengan perjumpaan kita sepertinya harus berakhir sampai di sini. Dan saya Anggun Oktarini beserta seluruh tugas manajemen. Terima kasih dan sampai jumpa.